Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat dosen penguji UKIN PPG dalam jabatan Angkatan 4 tahun 2021. Perkenalkan, nama saya Nur Aliyah SPD. Saya guru SMK Prestasi Multiprogram Kecamatan Cikande, Kabupaten Serang, Banten. Pada kesempatan hari ini, tanggal 6 Desember 2021, saya akan melaksanakan praktik pembelajaran untuk memenuhi uji kinerja PPG dalam jabatan Angkatan 4 tahun 2021 dengan materi teks editorial kelas 12 SMK. Nah, itu lebih jelasnya berikut adalah video praktik mengajar saya. Selamat menyaksikan. Sehingga kita dapat melaksanakan pembelajaran materi kita hari ini, ya. Oke. Sebelum memulai pembelajaran kita hari ini, alangkah baiknya kita berdoa, ya. Silakan ketua kelas pimpin doanya. Duduk siap. Siap. Teman-teman sebelum belajar, mari kita baca doa terlebih dahulu. Baca doa mulai. Kehadiran di kelas. Ada yang tidak masuk hari ini? Masuk semua, ya. Alhamdulillah masuk semua hari ini. Oke, kita masuk langsung ke materi kita hari ini, ya. Sekarang kita masuk ke bab yang baru, ya, bab baru. Sebelumnya Ibu akan menyebutkan tujuan belajar kita hari ini. Apa saja sih Bu tujuan belajar hari ini? Ya, yang pertama, karena materinya tentang teks editorial, ya, materinya tentang ini. Yang pertama tujuannya, kalian mengetahui pengertian teks editorial. Apa sih itu teks editorial? Yang kedua, ciri-ciri. Pasti setiap teks atau setiap materi itu mempunyai ciri-ciri teks tersebut. Yang kedua, tujuan yang kedua itu struktur kebahasaannya, struktur kebahasaan teks editorial. Yang pertama pengertian, ciri-ciri, dan yang ketiga struktur. Itu tiga tujuan kita belajar hari ini. Ada 3 poin, ya. Ada contoh seseorang yang berhubungan dengan teks editorial tadi, ya, yang berhubungan. Di sini nanti ada 2 tokoh atau orang terkenal yang berhubungan dengan teks editorial. Yang pertama bisa kalian baca, namanya siapa ini? Andrea Hirata. Ada yang tahu Andrea Hirata itu siapa? Atau ada yang pernah lihat siapa sih orang ini? Nah, di sini ada biodata Andrea Hirata, tetapi tidak banyak, hanya agar kita mengenal siapa Andrea Hirata itu. Bisa dibacakan? Andrea Hirata itu lahir di Timur. Selanjutnya, di kota mana dia dilahirkannya? Di Timur. Siapa sih Andrea Hirata? Ada di sini. Dia adalah penulis novel.
kalian agar termotivasi menjadi penulis. Oke, udah tahu ya sekilas atau sedikit tentang Andrea Hirata itu seorang penulis novel. Oke. Nah, kalau ini pasti kalian sudah pernah lihat. Tetapi ada yang tidak tahu biodata yang selengkapnya. Siapa? Sebelum ke sini, lihat ke sini yang kalian tahu Najwa Shihab itu siapa? Belum masuk ke materi, teks editorial itu sangat berbeda dengan teks yang lainnya. Oke. Sekarang kita bedakan. Agar ada perbedaan, kalian bisa membedakan antara teks editorial dengan teks yang lainnya. Sekarang Ibu kasih contoh perbedaan teks editorial dan teks esai. Apa sih Bu perbedaannya dari teks editorial dan esai? Yang pertama, teks editorial itu berisi opini ataupun pendapat. Dari ciri-ciri bisa dilihat sama kalian. Ciri-ciri teks editorial itu ada yang tahu pengertian dari bagian-bagian penting ini, bagian-bagian 5 bagian dari ciri teks editorial? Aktual, ada faktual. Aktual itu beritanya baru atau terkini, ya. Berita baru. Nah, ternyata teks editorial itu mencakup atau memuat berita yang terkini. Yang kedua, faktual. Faktual itu fakta. Fakta apa? Nyata atau benar-benar terjadi atau benar terjadi pada saat itu kejadiannya. Sistematis itu contohnya seperti ini. Berita tersebut diceritakan dari awal sampai akhir. Lanjut, yang ciri selanjutnya logis apa? Logis itu jelas. Argumen itu berisi tadi ini. Ya, pendapat siapa? Pendapat redaksi. Redaksi itu siapa sih? Redaksi itu penulis dari berita tersebut, ya. Berbentuk prosa itu apa? Narasi itu menceritakan atau bercerita. Ini teks esai ini berisi tentang teks yang menceritakan. Menceritakan apa? Suatu berita. Oke, ya. Nah, itu perbedaan teks editorial dan teks esai. Nah, bisa struktur teks editorial ada berapa poin? 3 poin. Oke. Yang pertama ada pernyataan pendapat atau tesis. Sebelum ke 3 struktur ini, struktur itu apa sih? Struktur ada 3. Struktur itu bagian. Ya, benar. Struktur itu bagian. Jadi bagian teks editorial itu ada 3. Yang pertama tesis, yang kedua penegasan pendapat. Ini juga poin 3 ini bisa disebut penutup, ya. Bisa disebut penutup. Nah, dari 3 bagian ini kita bahas satu-satu. Yang pertama, tesis berisi tentang apa sih tesis itu? Sudut pandang politik. Ya, ada di sini permasalahannya. Ya, permasalahan awalnya bagaimana dari berita tersebut atau dari teks editorial tersebut. Itu berisi tentang intinya saja, ya. Argumen berisi tentang alasan atau bukti. Bukti dari berita, misalkan berita hari ini apa yang lagi viral atau lagi baru atau terkini? Gunung Semeru. Ya, di berita ada berita yang baru itu Gunung Semeru erupsi, ya. Nah, di sini permasalahan tadi
Yang pertama apa? Adverbial, ada konjungsi, ada verba material, verba relasional, dan selanjutnya Verba mental. Oke, kita bahas satu per satu. Kita cari intinya aja, intinya dari poin 1. Apa? Adverbial. Kata keterangan. Keterangan, kata keterangan. Bagaimana sih contohnya Bu kata keterangan itu? Ada, sudah disebutkan juga. Kata-kata yang termasuk ke adverbial. Selalu, biasanya, sering, kadang-kadang, jarang, sebagian besar waktu. Oke, di sini ada pengertian, contoh kata ya ini. Baru contoh kata. Dari contoh kata tersebut kita bisa mencari contoh kalimatnya. Yang pertama, kata selalu. Coba kalian buat kalimat kata selalu. Selalu mencuci tangan. Ya, mencuci tangan. Nah, ini ada kata selalu. Itu bisa dipakai untuk contoh kalimat ya. Ingat bukan kata. Kata kan udah ini. Sekarang kalimat. Ini yang memakai kata selalu. Selanjutnya, dari kata yang disebutkan ini yang paling gampang menurut kalian yang mana? Tadi selalu udah. Sering. Oke, kita memakai kata sering. Bagaimana kalimatnya? Ya, sering. Dia sering bolos sekolah. Bisa. Dia sering bolos sekolah. Ada kata sering ya. Ini dua kalimat ini termasuk contoh ke kalimat Adverbial. menuju ke keterangan ya. Kata keterangan. Oke. Sekarang konjungsi. Konjungsi di sini ada kata lain dari konjungsi itu kata penghubung. Ada juga ya. Di sini tidak disebutkan contoh katanya. Karena kenapa? Kata penghubung itu tuh sudah banyak sekali yang berada di kalimat. Pasti setiap kalimat mempunyai kata penghubung. Contoh apa saja kata penghubung itu? Dan, atau, kemudian. Oke, kita pakai yang dan dulu. Gimana kalimatnya? Kata penghubung itu penulisannya tidak boleh di depan, harus di tengah ya. Dan gimana dan? Tapi ini kalimat tanya, bisa bebas mau kalimat apa saja. Yang penting di sini ada kata ada konjungsinya ya dari dua kalimat tersebut. Kata kerja yang berhubungan dengan tubuh, yang berhubungan dengan gerak ya. Kata lainnya apa? Contohnya di situ. Membaca apa yang bergerak? Tangan. Membaca. Mulut ya. Boleh sih membaca tapi dengan menunjuk juga bisa ya. Membaca ada gerakan fisik. Menulis. Apa yang tangan. Memukul tangan. Nah, dari tiga kata ini berhubungan dengan fisik. Membaca, menulis, memukul. Nah, itu baru contoh kata. Sekarang contoh kalimat. Membaca. Putri membaca buku bahasa Indonesia. Oke. Putri membaca buku pelajaran bahasa Indonesia. Nah, di situ ada membaca. Menulis. Menulis. Andini menulis cerita lucu di komik misalkan, ya. Atau yang lainnya, atau menulis surat izin untuk tidak sekolah misalkan. Nah, itu contoh kalimatnya. Yang keempat, relasional. Kata kerja yang bagaimana relasional itu? Intensif.
Untuk bagaimana untuk mengetahui kenyataan atau kebenarannya ini? Nah, pasti ini ada kejadian, waktu, tempat di mana fakta itu atau kejadian itu terjadi. Nah, Put, ini ya contoh. Ya Bu. Kalimat fakta. Itu pertanyaan dari Putri. Ada lagi yang mau bertanya? Bu, Ya, Andini, silakan. Pertanyaannya apa? Bu, kenapa kata penghubung penulisannya harus di tengah kalimat? Tadi Ibu sudah jelaskan ada konjungsi. Kata apa? Penghubung. Konjungsi itu kata penghubung. Mengapa penulisan harus di tengah? Kenapa tadi? Karena untuk menghubungkan kalimat satu dengan kalimat dua. Ya, kalimat satu dengan kalimat yang lainnya. Tadi contohnya Putri dan Siska pergi ke sekolah bersama-sama. Nah, itu menghubungkan kalimat berada di tengah kalimat. Ya, ini mengapa kalian sudah sering sebenarnya membuat kalimat atau kata penghubung. Nah, itu tapi tadi ada satu dari kata penghubung itu ciri penulisannya harus di tengah kalimat. Oke? Kerangka itu bagian tadi sama struktur. Kerangka karangan teks editorial. Yang pertama itu ada apa? Yang pertama tadi dari struktur, kita lihat dari struktur. Kita lihat dari contoh, ada pernyataan Pendapat. ya, pernyataan pendapat. Kerangka karangan yang pertama berisi tentang apa tadi Ibu jelaskan? Bisa tempat kejadian, waktu kejadian. Nah, ini terdapat di bagian pernyataan pendapat. Yang kedua kerangkanya Argumentasi. Argumentasi tadi apa? Alasan. Alasan atau fakta-faktanya ada di sini. Penegasan ulang atau penutup. Sebenarnya sama saja, hanya bahasanya aja yang beda. Penegasan ulang. Ini kerangka yang ketiga. Ada bisa dibaca ya. Jadi ini ada solusi. Solusinya harusnya bagaimana agar tidak terjadi kebakaran hutan. Ada solusi di situ, ada pemecahan masalah. Oke. Selanjutnya kita ke tugas kelompok. Yang pertama, kalian berdiskusi setiap kelompok. Nanti Ibu bagikan LKPD, materi dan teksnya. Setiap kelompok teksnya berbeda-beda ya. Oke, siapkan untuk dirapikan kelompoknya. Ibu bagikan LKPD-nya untuk mengerjakan tugas kelompok. Oke, kelompok satu sebelah mana? Ya, kelompok satu. Oke. Ya. Ya. Isinya. Yang belum paham Ibu, silakan tanya materi yang belum pahamnya. Kalau ada yang belum paham, silakan ditanyakan. Kerjakan tugas kalian nanti presentasi. Persiapan untuk presentasi.
pendahuluan atau tesis. Alasan: karena menjelaskan awal cerita. 2. Argumentasi. Paragraf 2. Hasil analisis. Paragraf 2 merupakan bagian argumentasi. Alasan: karena berisi tentang alasan atau pendapat. 3. Reorientasi. Bukti dalam teks terdapat pada paragraf ketiga. Paragraf ketiga merupakan bagian penutup atau reorientasi. Alasan: karena berisi tentang kesimpulan. Bagian B. Tabel kebahasaan teks. Nomor 1. Kebahasaan adverbial. Bukti dalam teks terdapat pada paragraf kedua. Terdapat kata selalu, sering. Alasan: karena kata selalu, sering termasuk ke dalam adverbia. Konjungsi. Bukti dalam teks paragraf terdapat nomor 1, 2, 3. Hasil analisis. Terdapat kata dan. Alasan: karena kata dan termasuk konjungsi. Ketiga, verba material. Kami dari kelompok 2 ingin mempresentasikan hasil diskusi kami. Judulnya Upaya Peningkatan Mutu Pendidikan. Struktur 1. Tesis. Bukti dalam teks A. Paragraf 1. Hasil analisis. Paragraf 1 merupakan bagian pendahuluan tesis. Alasan: karena menjelaskan awal cerita. 2. Argumentasi. Bukti dalam teks A. Paragraf 3. Hasil analisis. Paragraf 3 merupakan bagian argumentasi. Alasannya: karena berisi tentang alasan atau pendapat. Struktur 3. Reorientasi. Bukti dalam teks A. Paragraf 4. Hasil analisis. Paragraf 4 merupakan bagian penutup. Alasannya: karena berisi tentang penutup atau kesimpulan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 ingin mempresentasikan hasil diskusi kami. Judul Gaya Hidup dan Kesehatan. Struktur 1. Tesis. Bukti dalam teks paragraf 1. Hasil analisisnya. Paragraf 1 merupakan bagian pendahuluan atau tesis. Alasannya: karena menjelaskan bagian awal cerita. 2. Argumentasi. Bukti dalam teks paragraf 3. Hasil analisis merupakan bagian argumentasi. Alasannya: karena berisi tentang alasan atau pendapat. 3. Reorientasi. Bukti dalam teks paragraf 5. Hasil analisis paragraf 5. Alasannya: karena berisi tentang kesimpulannya. Kebahasaan. 1. Adverbial. Bukti dalam teks paragraf 1. Hasil analisis terdapat kata selalu. Alasannya: karena kata selalu termasuk ke dalam adverbial. 2. Konjungsi. Bukti dalam teks semua paragraf. Hasil analisis terdapat kata membaca. Alasannya: Silakan, Neng. Ada yang dalam lagi? Sudah? Ada. Oke, sudah tidak ada. Silakan. sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini kelompok 2. Oke ya, Ibu nilai dulu ya hasil kelompoknya. Oke ya, penilaian kelompok sudah selesai. Selanjutnya kita ke tadi kan tugas kelompok. Sekarang kita ke tugas evaluasi individu ya. Nanti caranya seperti ini. Ibu sudah membuat soal. Nih, untuk kalian masing-masing satu orang satu lembar ini. Nomor 1 dan nomor 2 aja ya.
kita refleksi dari pengertian. Apa saja, apa pengertian teks editorial? Berisi pendapat atau redaksi, berisi pendapat atau redaksi. ya, dari penulis. Redaksi itu penulis ya. Struktur, ada apa saja struktur teks editorial? Pernyataan pendapat, redaksi, penegasan ulang pendapat. Pernyataan pendapat berisi apa? Sudut pandang penulis Oke, sudut pandang atau beritanya itu judul berita bisa juga ya. Argumentasi berisi tentang fakta. Ya, bukti dan fakta. Kemudian yang ketiga, penegasan ulang bisa disebut juga penutup. Berisi tentang apa? Nah, materi kita selanjutnya kan materi hari ini tentang teks editorial. Selanjutnya apa? Kita membahas tentang bab yang lainnya ya. Bab yang lain dari bab 4 itu setelah teks editorial ini. Oke? Paham ya? Sebelum kita menutup, sebelum kita pulang berdoa ya. Jadi dulu. Silakan ketua kelas. Doa